Assalamualaikum Beb, hai semuanya, selamat datang di channel Dewiwit. Di video kali ini Dewiwit membuat bolen pisang yang enggak bau tepung, kulitnya tuh renyah dan berlapis berlayer, tapi enggak memakan waktu yang lama melipatnya. Nah, mau tahu gimana cara buatnya? Simak videonya sampai selesai. Di sini Dewiwit menggunakan pisang ketan alias pisang uli, ini sebanyak 1 sisir. Kemarin belinya 10 ribuan gitu ya teman-teman. Nah, ini akan dipotong menjadi 2 bagian yang panjangnya tuh sama ya, seperti ini. 1 potong dan 2 potong. Nah, sisanya itu memang agak pendek, tapi jangan khawatir, nanti ini kita akan satukan dengan potongan yang lainnya. Nah, seperti ini. Lalu siapkan wajan anti lengket untuk menggoreng pisangnya. Di sini aku tambahkan 2 sendok makan margarin. Tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir. Jadi ini pisangnya akan kita goreng sampai mengkaramel gitu ya teman-teman, supaya agak tahan lama dan wangi ketika di ovennya nanti. Ini kita masukkan pisangnya dan akan aku goreng dengan api sedang. Seperti ini, jangan lupa sesekali dibalik. Ini kita goreng pisangnya sampai mengkaramel. Kalau teman-teman enggak punya wajan anti lengket, teman-teman bisa mengukus pisangnya. Jangan lupa ditambahkan gula dan margarin juga ya. Nah, ini pisangnya sudah mengkaramel, jadi aku akan siapkan bahan kulitnya. Di sini ada margarin 100 gram dan gula pasir 65 gram. Garam 1/4 sendok teh, juga air 100 ml. Nah, ini akan kita larutkan ya teman-teman. Jadi ini supaya bolennya tuh enggak bau tepung. Kalau bahan ini semuanya sudah larut, jangan lupa nanti kita siapkan bahan keringnya. Untuk bahan keringnya di sini aku menggunakan 300 gram tepung protein tinggi alias cakra kembar. Teman-teman kalau nggak ada protein tinggi bisa juga pakai protein sedang atau serbaguna seperti segitiga biru. Ini aku ayak sampai halus. Tambahkan susu bubuk 50 gram. Ini diayak juga sampai halus. Lalu masukkan larutan margarin, air, gula, dan garam tadi. Nah, ini kondisinya masih hangat ya teman-teman, jadi jangan panas, kita menunggu hangat dulu. Aku akan mixer sebentar aja agar lebih cepat tercampur merata. Tambahkan 1 butir kuning telur, juga tambahkan 1/4 sendok teh vanili cair atau pasta vanila. Nah, kemudian di sini aku mulai menguleninya dengan tangan. Teman-teman jangan lupa mencuci tangan sampai bersih agar ini higienis. Memang agak lengket seperti ini ya teman-teman, tapi jangan khawatir, kita uleni terus sampai agak kalis, sampai tidak lengket lagi di tangan dan di baskomnya. Bisa teman-teman lihat di sini adonannya sudah mulai kalis, tapi tidak perlu terlalu kalis ya. Yang penting udah nggak menempel di tangan dan di baskomnya itu. Nah, ini udah selesai, udah nggak menempel di tangan. Ini kita akan diamkan selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa ditutupi dengan plastik seperti ini ya, supaya adonannya nggak cepet kering. Setelah ini kita akan buat adonan butternya. Nah, ini ada tepung cakra juga sebanyak 140 gram dan ini margarinnya 100 gram. Campurkan aja semuanya. Ini kita akan aduk menggunakan tangan aja. Setiap tepung terigu itu daya serapnya beda-beda ya teman-teman, jadi ini masih agak lengket gitu. Padahal ini tepung terigunya tadi 140 gram dan margarinnya 100 gram. Nah, aku tambahkan lagi nih tepung terigunya sampai adonannya itu udah nggak lengket lagi di tangan gitu.
jadi menyatunya itu enggak lengket. Nah seperti ini udah pas ya. Jadi kalau teman-teman merasa kok lengket, nah itu bisa teman-teman tambahkan aja tepung terigunya. Ini kita akan tutup adonan butternya menggunakan plastik dan diamkan dulu selama kurang lebih 10-15 menit. Nah ini adonan kulitnya sudah 15 menit, aku akan siap menggilasnya teman-teman. Jadi perhatikan ini cara aku menggilasnya. Digilasnya jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Nah jadi teman-teman, cara menggilas seperti ini tuh bisa mempercepat proses kita. Jadi teman-teman gak perlu menimbang satu-satu adonan kulit dan adonan butternya. Ini digilas aja sampai rata gitu ya, kanan atas sisi kirinya seperti ini, seperti membentuk kotak gitu teman-teman. Ya perhatikan aja cara aku menggilasnya di video ini. Memang awal-awal membuat bolen tuh berasa ribet banget ya gitu kan, harus dilipat-lipat berkali-kali. Tapi kalau kita udah biasa ya, alah bisa karena biasa, itu akan terasa menyenangkan gitu. Meskipun kita lipat lagi ya. Jadi teman-teman harus sabar aja dan punya banyak waktu ya. Kalau nggak punya banyak waktu ya teman-teman bisa order aja di toko-toko kue terdekat atau bisa order di Dewi Wiwit. Kurang lebih sampai seperti ini ya teman-teman. Sudah rapi, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Ini kita sisihkan dulu karena aku akan menggilas yang adonan butternya. Adonan butter ini jangan digilas terlalu tipis dan jangan terlalu tebal juga. Seperti ini aja, jangan terlalu lebar juga. Nah ini adonan kulitnya yang lebar dan kita akan tempelkan adonan butternya di tengahnya seperti ini. Agak sedikit digilas dulu supaya bisa terlepas dari plastiknya ya. Seperti ini teman-teman. Jadi ini kita akan lipat seperti melipat amplop atau seperti melipat apa ya, ya pokoknya beginilah ya teman-teman. Sampai adonan butternya tuh tertutup ya, jangan sampai adonan butternya enggak tertutup, karena kalau enggak tertutup nanti ini adonan butternya tuh bisa pecah ya teman-teman. Dan kalau pecah nanti lapisannya tuh enggak terlihat ketika sudah matangnya itu ya. Oke, ini adalah lipatan yang pertama. Cara menggilasnya tuh teman-teman ditepuk-tepuk dulu seperti ini, jangan langsung main gilas-gilas aja ya, supaya adonan butternya tuh enggak pecah di dalamnya gitu. Nah ujung-ujungnya seperti ini dulu ya teman-teman. Jadi menggilasnya jangan langsung di tengah, karena kalau teman-teman langsung menggilasnya di tengah nanti adonan butternya tuh akan pecah. Pelan-pelan aja, jangan terlalu menekan banget ya teman-teman. Sisi kanan kirinya juga jangan lupa digilas seperti ini, jangan terlalu kuat menekannya. Nah ini lipatan yang kedua. Nanti ini akan kita gilas lagi pelan-pelan, jangan sampai adonan butternya pecah. Ini kita gilas lagi seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu lebar, yang penting sudah rata aja gitu. Dan ini lipatan yang ketiga seperti ini melipatnya ya teman-teman. Nah ini nanti akan aku gilas lagi, ditepuk-tepuk dulu
kalau misalkan teman-teman merasa adonannya tuh kurang lentur, ini bisa didiamkan dulu selama 10 menit supaya nanti pas digilas tuh lentur dan gampang melebar. Ini kita sudah selesai melipatnya, lipatan ketiga jadinya seperti ini. Ketebalannya tuh mungkin setengah sampai 1 cm gitu ya teman-teman. Nah, jadi by the way teman-teman suka cara yang mana? Lebih suka cara yang menimbangnya satu-satu atau cara lipat-lipat seperti ini? Kembali lagi ke selera teman-teman ya. Kemudian adonan ini akan aku bagi menjadi 30 bagian. Jadi yang panjangnya itu aku bagi menjadi 5 dan yang lebarnya tuh aku bagi menjadi 6. Dan ini nanti bolen yang dihasilkannya tuh enggak terlalu kecil dan enggak terlalu gede juga, jadi sedang ya. Nah, ini akan aku bagi 6. Oke, ini sudah 30 potong. Nah, jadi teman-teman ini tidak terlalu terlihat lapisannya, tapi jangan khawatir karena ini kan tadi dimasak dulu ya margarinnya, bahan larutannya itu. Jadi terlihatnya agak lengket gitu ya, agak basah tepatnya. Nah, ini aku mulai melipatnya, jadi bagian tengahnya kita biarkan tebal. Ini aku pakai coklat merek Dunia, teman-teman bisa pakai merek yang lain juga. Aku lipat seperti ini. Ujung kanan dan kirinya tuh digilas lagi supaya lebih menipis dan supaya lebih menempel. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Bagus dan tidak pecah. Adonan butternya, lakukan hingga selesai. Untuk olesannya di sini aku udah siapkan 2 butir kuning telur, ditambahkan sedikit vanila cair agar tidak bau amis ya teman-teman. Nah, ini aku oles sebanyak 2 kali supaya nggak terlalu tipis gitu olesan kuning telurnya. Kemudian langsung aja diberi topping keju atau seres sesuai selera teman-teman. Sedikit info, ini kejunya aku parut dulu tadi ya dan dibiarkan di kulkas selama semalaman atau 2 jaman gitu. Nah, ini udah selesai, ovennya sudah panas di suhu 200 derajat. Kita langsung panggang aja. Di rak bawah ini kita akan panggang selama 15 menit. Kemudian naikkan ke rak atas selama 15 menit atau sampai matang. Ini jangan lupa apinya tuh kecil ya, api atasnya tuh kecil banget, jangan sampai kegedean, nanti bisa-bisa gosong ya. Nah, ini udah 30 menit. Alhamdulillah bolen pisangnya udah jadi. Nah, masih hangat-hangat ini langsung aja Wiwit iris, akan lihat dalamnya tuh apakah berlapis. Nah, ini terlihat renyah namun juga lembut. Nah, teksturnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kulitnya tuh terlihat berlapis, terlihat renyah, dan ini tuh empuk juga dalamnya. Pisangnya juga legit, selai coklatnya tuh enak ya. Wah, pokoknya enggak bosen-bosen deh makan bolen ini. Di bolen yang lainnya juga aku belah juga, pengen tahu dalamnya apakah berlapis atau enggak. Nah, ini berlapis ya teman-teman. Karena ini sisa, jadi ini memang agak kecil. Langsung aja ini icip-icip, kondisi masih hangat. Biasanya kalau masih hangat tuh renyah gitu ya teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak ya teman-teman. Jadi renyah, kulitnya berlapis, pisangnya legit, dan ini ada rasa manis dari selai coklatnya dan juga ada rasa gurih dari topping kejunya. Karena ini pesanan, ini aku kemas di dalam box ukuran 25 ya. Ini isi bolengnya tuh ada 10 biji, ukurannya sedang, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar juga. Untuk harganya teman-teman bisa sesuaikan dengan harga bahan-bahan di tempat teman-teman ya. Kalau di tempat aku ini aku jualnya murah aja, 30.000. Oke, cukup sekian video dari Dewi Wiwit kali ini yang durasinya lumayan panjang ya, karena bikin bolen kan prosesnya panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum.